Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohan Eka Indriana dengan NIM 12170100083. Saya berasal dari Sumedang. Di sini saya mengerjakan bersama rekan saya yaitu Silpi Putri Mailani dari Karawang. Saya mempunyai kesan yang baik terhadap Silpi, di mana Silpi adalah seorang teman yang baik, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, dan dalam berdiskusi selalu menghargai pendapat orang lain. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang cara belajar dari buku atau literatur. Sebelumnya, kami telah merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apa itu mempelajari sesuatu? Yang kedua, metode apa sajakah cara belajar dari buku atau literatur? Dan yang ketiga, tips-tips belajar dari buku atau literatur. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu mempelajari sesuatu. Belajar adalah suatu kata yang sudah cukup akrab dengan kita. Sedari kecil, kita dituntut untuk belajar. Tapi apakah kita tahu apa makna dari belajar? Menurut Sadirman, bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Belajar akan lebih baik kalau subjek belajar mengalami atau melakukannya. Dalam belajar, pasti ada suatu hal yang kita pelajari. Dalam bahasa Indonesia, belajar kata dasarnya adalah ajar atau berajar yang diubah menjadi belajar. Sementara mempelajari, kata dasarnya adalah pelajar atau mempelajari. Kata pelajar sendiri, kata dasarnya adalah ajar. Pelajar yang berubah menjadi pelajar. Kata mempelajari sendiri artinya belajar sesuatu dengan sungguh-sungguh atau mendalami sesuatu. Di sini dikatakan bahwa belajar secara mendalam akan membuat otak seperti pohon yang berkembang terus-menerus, yang mana maknanya yaitu dengan belajar kita bisa mengembangkan pengetahuan kita. Yang awalnya kita hanya mempunyai satu pangkal pengetahuan, dengan belajar kita bisa mengembangkannya seperti pohon-pohon dengan cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode apa sajakah cara belajar dari buku atau literatur. Di sini yang pertama, tetapkan satu atau lebih tujuan untuk diri Anda dalam membaca dan belajar. Setiap kali memulai sesi belajar, putuskan apa yang ingin dicapai selama sesi itu, dan buatlah spesifik. Misalnya, tentukan berapa banyak materi baru yang ingin dibaca pada kesempatan itu, seberapa banyak dan dengan cara apa kita dapat meninjau dan mempraktikkan isi materi yang dipelajari sebelumnya, atau bisa keduanya. Lalu selanjutnya, hubungkan apa yang dibaca dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Misalnya, hubungkan konsep dan prinsip baru dengan peristiwa masa kecil yang berkesan, tugas mata pelajaran sebelumnya, atau pengetahuan umum tentang manusia dan perilaku mereka. Secara umum, orang-orang belajar dan mengingat sesuatu dengan lebih mudah dan efektif ketika mereka terlibat dalam pembelajaran bermakna atau meaningful learning, yaitu ketika mereka menghubungkan informasi dan ide-ide baru dengan hal-hal sebelumnya mereka pelajari. Selanjutnya, elaborasikan apa yang dibaca, dalami lebih jauh lagi, dan tambahkan. Proses elaborasi yang memperkaya informasi baru dengan cara tertentu meningkatkan pembelajaran dan memori informasi tersebut. Jadi, coba untuk berpikir lebih jauh lagi tentang informasi yang dibaca. Tariklah kesimpulan dari ide-ide yang disajikan. Buat contoh konsep baru. Identifikasi aplikasi pendidikan individu dari berbagai prinsip pembelajaran, perkembangan, dan motivasi. Selanjutnya, bersikap aktiflah dalam mempertimbangkan beberapa informasi baru yang mungkin bertentangan dengan keyakinan saat ini. Beberapa dari apa yang saat ini kita ketahui dan yakini tentang pembelajaran dan pengajaran mungkin terlihat tidak akurat atau bahkan sama sekali tidak akurat. Keyakinan yang telah dimiliki seseorang kadang-kadang dapat terancam dengan adanya pembelajaran baru. Selanjutnya, kaitkan konsep dan prinsip abstrak dengan contoh konkret. Seiring bertambahnya usia,
Anak-anak mengalami perkembangan kemampuan berpikir yang abstrak, tetapi orang-orang dari segala usia lebih mudah memahami dan mengingat informasi abstrak ketika mereka mensajikannya dengan benda dan peristiwa konkret. Contoh-contoh pendek dan studi kasus panjang yang melibatkan anak-anak dan guru asli, video yang menggambarkan tindakan di kelas. Selanjutnya, cek secara berkala untuk memastikan kita mengingat dan memahami apa yang telah kita baca. Ada kalanya, bahkan siswa yang paling rajin pun tidak berkonsentrasi pada bacaan mereka ketika mereka sebenarnya sedang memikirkan sesuatu yang lain saat mata mereka menatap halaman buku. Jadi, berhentilah sesekali. Mungkin sekali setiap 2 atau 3 halaman untuk memastikan kita benar-benar belajar dan memahami hal-hal yang telah dibaca. Cobalah untuk meringkas materi, ajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang hal itu, dan pastikan kita sendiri mengerti dan memahami apa yang kita ringkas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tips-tips belajar dari buku atau literatur. Yang pertama, kita dapat meng-highlight kalimat atau kata yang penting, di mana dengan meng-highlight, mata kita akan tertuju pada suatu kalimat atau paragraf yang kita beri tanda. Maka otak kita pun memperhatikan segmen tertentu. Karena itu, kita akan cenderung mengingatnya dengan lebih baik jika dibandingkan kata-kata yang lainnya. Yang kedua, dengan catat bagian yang penting. Selain meng-highlight kata atau kalimat atau paragraf yang penting, kita juga dapat mencatat bagian yang penting dari buku yang kita baca. Kita bisa menyiapkan satu buku khusus untuk mencatat bagian yang penting dari buku itu. Hal seperti ini biasa kita gunakan apabila mendapat tugas merangkum dari guru sekolah. Menulis bagian yang penting juga merupakan cara terbaik untuk menghafal suatu informasi. Selain hanya menulis bagian yang penting, ada hal yang membuat bagian terpenting ini lebih mudah diingat oleh kita sendiri, yaitu dengan menuliskannya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Mencatat bagian penting dalam sebuah buku adalah kunci dalam mempercepat pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, kita dapat melakukan rangkum setiap bab. Nah, setelah membaca satu bab, jangan terburu-buru untuk melanjutkan ke bab berikutnya. Kita dapat menyisihkan waktu selama 10-15 menit untuk mereview bab yang baru saja selesai kita baca. Dengan cara ini, kita akan memastikan bahwa kita memproses informasi dengan lebih efektif. Otak kita membutuhkan sedikit waktu untuk meletakkan semua informasi di tempat yang tepat dan mengambil hanya beberapa menit untuk merekap bab terakhir yang kita baca. Selanjutnya, kita dapat mengambil tindakan pada materi. Sangat sedikit orang yang melakukan tindakan setelah membaca buku. Setelah membaca buku, biasanya kebanyakan orang ini sudah tidak peduli, kemudian lupa akan apa yang ia baca di dalam buku tersebut. Karena ia tidak mempraktekkan hal-hal berguna yang ada pada buku itu. Nah, dengan mengambil tindakan dari sesuatu dan menjadikannya kebiasaan, akan jauh lebih bermanfaat untuk diri kita. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui strategi agar mudah memahami mempelajari sesuatu, kita juga harus mengetahui gaya belajar yang kita kuasai. Dan tiap-tiap gaya belajar dapat memiliki metodenya sendiri dengan kriteria yang dimiliki. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Misalnya, ada seseorang yang dapat belajar dalam keadaan ramai, dan ada juga seseorang yang hanya bisa belajar di tempat yang sepi. Atau misalnya, ada seseorang yang mudah memahami sesuatu dengan membaca atau melihat sesuatu secara langsung. Tetapi ada juga seseorang yang lebih mudah memahami jika ia mendengarkan. Dan ada juga seseorang yang mudah memahami jika dengan mempraktikkan secara langsung. Nah, gaya belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Langsung saja kita bahas kepada yang pertama, yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual lebih memfokuskan pada penglihatan. Gaya belajar visual dengan mengakses pandangan visual yang dihasilkan maupun diingat. Dalam gaya belajar tipe ini, potret, warna, maupun hubungan ruang serta gambar atau sketsa lebih menonjol. Seseorang dengan tipe visual memiliki kekhasan, yakni rapi dan terarah, bertutur kata dengan rinci, pelapal yang apik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, pembaca yang tekun,
sering menanggapi pertanyaan dengan jawaban yang pendek, dengan ya atau tidak, lebih suka membaca daripada dibacakan, lebih suka melakukan presentasi atau pertunjukan daripada sekedar berceramah, dan lebih menyukai seni. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki gaya belajar visual dapat belajar dengan cara banyak membaca, karena kemampuannya yang mudah untuk memahami sesuatu dengan bacaan dan teliti terhadap sesuatu. Dan berikut adalah cara agar seseorang dengan gaya belajar visual dapat memastikan ia benar-benar paham apa yang ia pelajari. Yang pertama, dengan meng-highlight kalimat atau kata yang penting. Yang kedua, dengan mencatat bagian yang penting. Dan yang terakhir, dengan menarik kesimpulan dari apa yang dibaca. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori memfokuskan pada indera pendengaran dalam mengingat sesuatu. Ciri khas gaya belajar TP ini benar-benar menggunakan indera pendengaran sebagai alat esensial untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, seseorang harus mendengar, baru selanjutnya dapat memahami atau mengingat informasi yang diperoleh tersebut. Gaya belajar ini mengelola segala jenis suara dan kata, nada, musik, irama, dan dialog internal, serta suara lebih ditonjolkan untuk gaya belajar tipe ini. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Seseorang dengan gaya belajar auditori mempunyai daya ingat yang baik, dan seseorang dengan gaya belajar auditori tidak dapat belajar di tengah keramaian karena akan mudah terdistract. Dan berikut adalah cara agar seseorang dengan gaya belajar auditori dapat memastikan ia benar-benar paham apa yang ia pelajari. Yang pertama, bisa diskusi dengan seseorang yang paham materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, bisa merekam materi yang dipelajari yang nantinya dapat diulang-ulang. Yang ketiga, bisa membaca literatur dengan sedikit berbicara. Dan yang terakhir, bisa menggunakan teknologi. Nah, gaya belajar yang terakhir yang kita bahas yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mensyaratkan personal untuk menyentuh atau menjamah sesuatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu untuk diingat. Seorang kinestetik belajar melalui gerakan, melakukan, atau menyentuh. Seseorang dengan TP ini susah duduk tenang atau diam karena hasrat mereka untuk bereksplorasi dan beraktivitas begitu kuat. Ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar kinestetik yaitu menyentuh atau memegang atau meraba untuk memperoleh perhatian orang, berbicara dengan pelan, merespon perhatian fisik, berdiri dekat dengan lawan bicara, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, memiliki pertumbuhan atau perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar dengan memanipulasi dan praktik, menghafal atau mengingat dengan cara berjalan atau melihat, menunjuk bacaan ketika sedang membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar kinestetik dapat belajar dengan aksi, tidak hanya memerhatikan, tetapi juga melakukan, tidak hanya membaca, tapi mempraktikkan agar mudah memahami apa yang dimasukkan oleh bahan bacaannya. Dan berikut adalah cara agar seseorang dengan gaya belajar kinestetik dapat memastikan ia benar-benar paham apa isi dari pelajaran. Yang pertama, dengan mengambil tindakan pada materi. Yang kedua, dengan istirahat di sela-sela membaca setelah berjam-jam. Dan yang terakhir, dengan meng-highlight kata-kata yang penting. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Setelah mengetahui bagaimana cara belajar dari buku atau literatur yang baik, maka saya bertekad untuk mengikuti cara-cara yang sebelumnya telah saya jelaskan agar saya dapat belajar dari buku atau literatur dan dapat memahaminya dengan baik. Dalam menyelesaikan tugas dan diskusi ini, kami lakukan melalui chatting di WhatsApp dimulai pada hari Jumat pagi pukul 09.00 dengan satu sama lain memberikan pendapatnya tentang apa yang sudah dibahas pada laporan yang dibuat sebelumnya pada hari Rabu sampai Kamis. Sebelum kepenutupan, alangkah baiknya kita berdoa kepada orang tua dan guru serta doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabayani shogiro. Allahumma gfirli masyajidina waliman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim. Fi maq'ad sidqi
indaka ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.